Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas Indralaya. Saya Istirama Azizah. Nama saya Nisi Bolon. Saya adalah Febrina. Kami dari Prodi Pendidikan Biologi tahun 2022. Tujuan: mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami katabolisme asam amino. Alat dan bahan: 1. Smartphone, 2. Microsoft Word, 3. Microsoft PowerPoint, 4. CapCut, 5. Ikan. Prosedur: 1. Memahami materi mengenai katabolisme asam amino. 2. Membuat video pembelajaran dari materi yang telah dipahami dengan semenarik mungkin. Katabolisme asam amino adalah proses pemecahan molekul asam amino menjadi molekul yang lebih sederhana. Katabolisme asam amino merupakan bagian dari proses metabolisme nitrogen yang lebih besar di dalam tubuh. Berikut adalah sampel dari sumber asam amino. Hasil analisis asam amino menunjukkan bahwa ikan nila mengandung 20 jenis asam amino. Terdapat 7 asam amino esensial, 2 asam amino semi-esensial, dan 11 asam amino non-esensial. Berikut merupakan tabel asam amino yang terdapat pada ikan nila. Proses pencernaan asam amino. Perombakan protein baru dimulai di dalam lambung dengan media cairan lambung yang sangat asam. Sangat membantu dan mempermudah pepsin untuk bekerja merombak rantaian spesifik ikatan peptida dari asam amino yang rantainya lebih pendek yang disebut dengan pepton. Selanjutnya, sebagian protein yang sudah dicerna masuk ke dalam usus. Di sini ditemukan bahwa media yang asam dari cairan lambung telah dinetralisasi menjadi sedikit alkalis. Dan di sini pula diketahui bahwa cairan pankreas mengandung 2 macam enzim pengubah protein. Yang pertama yaitu protase pankreatik. Tripsin chemotripsin itu akan menjadi sekitar 30% protein dirombak menjadi asam amino sederhana yang langsung dapat diserap oleh usus. Lalu sekitar 70% lagi protein dipecah menjadi dipeptida, tripeptida, atau terdiri atas lebih dari 3 asam amino. Enzim proteolitik yang lain yang berkemampuan memecah protein yaitu karboksi peptidase, asam amino peptidase. Protein kompleks akan diubah menjadi dipeptida, lalu akan menjadi asam amino yang dijumlahkan dengan asam amino. Enzim pengubah protein bersifat hidrolik sehingga memerlukan air pada proses perombakan atau pelepasan asam amino. Asam amino dikatabolisme ketika tubuh kelebihan pasokan asam amino dari makanan atau karena tubuh tidak bisa menyimpan kelebihan asam amino atau karena tubuh sangat kekurangan energi disebabkan kelaparan yang sangat ekstrim. Transaminasi berkaitan dengan pelepasan gugus asam amino. Pelepasan gugus asam amino dikatalis oleh enzim transminase atau aminotransferase. Gugus amina akan dipindahkan secara enzimatik atom karbon alfa pada alfa ketoglutarat sehingga menghasilkan asam alfa keto. Reaksi ini juga akan menyebabkan aminasi alfa ketoglutarat membentuk L-glutarat. Deaminasi oksidatif dari tahapan transaminasi menghasilkan L-glutamat. Sebagaimana diketahui, transaminasi berlangsung di sitoplasma. Selanjutnya, L-glutamat akan dibawa ke mitokondria dan terjadilah tahap deaminasi oksidatif. L-glutamat mengalami deaminasi oksidatif oleh aktivasi L-glutamat dihidrogenase yang memerlukan NAD+ sebagai molekul penerima ekuivalen reduksi, dan produk yang dihasilkan adalah asam alfa keto dan amonium. Siklus urea. Pada reaksi pertama yaitu sintesis karbamil fosfat. Reaksi sintesis karbamil fosfat yang merupakan tahap yang pertama dari siklus urea ini yang berlangsung di matriks mitokondria hati. Reaksi kedua yaitu sintesis sitrulin. Setelah reaksi sintesis karbamil fosfat, kemudian ialah reaksi sintesis sitrulin, di mana reaksi ini berlangsung di matriks mitokondria hati juga sama seperti reaksi sintesis karbamil fosfat.
Pemindahan gugus karbamil dari karbamil fosfat ke ornitin membentuk sitrulin plus PI atau ortofosfat atau fosfat anorganik dikatalisis oleh enzim L-ornitin transkarbamylase mitokondria. Reaksi ketiga yaitu sintesis asam argininoksuccinat. Reaksi asam argininoksuccinat merupakan reaksi pertama yang berlangsung di sitosol hati, ditandai dengan masuknya ornitin, hasil reaksi sebelumnya ke sitosol. Lalu penguraian asam argininoksuccinat memproduksi arginin dan asam fumarat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim argininoksuccinase, suatu enzim yang berasal dari hati dan jaringan ginjal. Reaksi kelima yaitu pembelahan arginin menjadi ornitin dan urea. Reaksi ini melengkapi siklus urea dan membentuk kembali regenerasi ornitin, substrat untuk reaksi 2. Pembelahan hidrolitik gugus guanidino dari arginin akan dikatalisis dengan arginase yang berada di dalam hati semua organisme ureotelik. Langkah karbon terbagi menjadi glukogenik dan ketogenik, yang dimana akan masuk ke dalam siklus Krebs. Pada glukogenik terdapat asam amino fenilalanine dan tirosin yang akan menjadi fumarat dan masuk ke dalam siklus asam sitrat. Lalu pada ketogenik yaitu pada asam aminonya seperti isoleusin, leusin, triptofan, dan trianin itu akan menjadi asetil-CoA dan masuk ke dalam siklus asam sitrat. Terkait dengan produk yang dihasilkan, pada katabolisme asam lemak, tahap aktivasi itu membutuhkan 1 ATP sehingga menghasilkan asam lemak CoA, AMP, pirofosfat inorganik. Yang kedua, beta oksidasi, 1 FADH2, 1 NADH, dan 1 asetil-CoA. Lalu pada ketiga yaitu tahap 3, pada siklus Krebs itu menghasilkan 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP. Lalu untuk katabolisme glukosa, pada tahap glikolisis menghasilkan 2 NADH2, dekarboksilasi oksidatif 2 NADH2, siklus Krebs menghasilkan 6 NADH2, dan transpoelektron menghasilkan 10 NADH2 atau 34 ATP. Sedangkan berdasarkan dengan siklus asam sitrat terbagi menjadi 7 kelompok. Nah, dari 7 kelompok ini pada kelompok pertama itu menghasilkan 12 ATP, kelompok 2 menghasilkan 12 ATP, kelompok 3 menghasilkan 15 ATP, kelompok 4 menghasilkan 0 ATP, kelompok 5 menghasilkan 3 ATP, kelompok 6 menghasilkan 6 ATP, dan kelompok 7 menghasilkan 9 ATP. Sehingga semua totalnya adalah 57 ATP. 57 ATP merupakan hasil energi yang dihasilkan dari katabolisme asam amino.